catatan penting dari penginjil Lukas yang bagi saya menarik itu ada di ayat 50 sampai 52. Di situ Lukas mencatat, di situ Yesus mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Berkat. Betapa pengalaman para rasul menunjukkan kepada kita berkat Yesus saat dia naik ke surga memberikan sukacita luar biasa kepada para murid. Sepertinya mereka jauh lebih bersemangat, tidak ada ketakutan ataupun kekhawatiran ataupun kekecilan hati, tidak ada. Dengan berkat Yesus itu, para murid yakin dapat melaksanakan tugasnya. Pengalaman kita di sekitar pilkada yang lalu, mereka semua yang ingin nyalon, tidak jarang mereka akan berziarah ke makam tokoh-tokoh penting. Ada juga yang laku topo dan puasa, supaya niatnya untuk menjadi calon itu nanti terkabul. Mereka ngalap berkah ke makam-makam tokoh-tokoh penting tadi. Begitu juga kalau kita pribadi akan melaksanakan tugas, entah karena faktor jauh dari orang tua, entah faktor beratnya tugas yang diberikan oleh katakanlah kantor. Bagi orang tua yang akan mantu anaknya, terutama biasanya mantu pertama, mereka juga membiasakan diri untuk ke makam, mohon berkat kepada yang sumare di sana, dan itu biasanya juga entah orang tua, entah simbah, entah leluhur lebih sepuh lagi, supaya nanti pada waktu melaksanakan tugas ngentas ke anak yang pertama itu tidak ada halangan ataupun gangguan apapun lah bentuknya. Semua dimohon supaya bisa lancar. Demikian juga bagi si calon manten yang mau menikah, juga biasanya seperti itu. Sebelum mengucapkan janji perkawinan, mereka sowan para leluhur dari kedua belah pihak. Dan bukan hanya para leluhur, tetapi juga para sesepuh yang masih sugeng, orang tua, dan kadang-kadang juga tokoh-tokoh agama yang disegani. Mereka nyadong berkah kepada semua yang dikunjungi itu. Dengan nyadong berkah kepada para sesepuh, satu hal kita menyadari, kekecilan diri kita, kerapuhan diri kita,
Tetapi dengan sowan mereka semua yang sudah banyak pengalaman makan asam garam hidup di dunia ini dan memiliki berbagai macam kebijaksanaan hidup, saat kita sowan mereka, biasanya para sesepuh itu juga akan menyampaikan ular-ular, wejangan, hal-hal penting yang harus kita cermati, kita jaga, kita wujudkan. Apa yang terjadi kalau pada waktu kita sungguh-sungguh ingin diberkati, tetapi ternyata apa yang kita harapkan tidak terjadi? Atau bahkan mungkin ditolak, atau mungkin dipaido dan seterusnya. Kita merasa hancur, kita merasa bingung, kita merasa galau, tidak tahu arah. Nah, itulah. Maka berkat bagi kita, orang yang masih hidup dan masih berjuang di dunia ini, sungguh memiliki efek positif luar biasa. Berkat membuat kita bersemangat di dalam hidup, seperti tadi yang dirasakan oleh para rasul. Mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Begitulah perasaan kita pada waktu kita pulang dari para sesepuh yang telah memberikan kepada kita berkat. Saya sekarang dengan berkat para sesepuh dan para leluhur dapat dan berani melaksanakan tugas yang penting, tugas yang berat ini, kendati menyadari kerapuan itu. Dan kalau nanti apa yang kita khawatirkan itu semuanya dapat dilewati dengan baik, nir ing sambikala, yang kita lakukan adalah sujud syukur. Syukur bahwa kita sudah melaksanakan yang seharusnya, yang terbaik, dan mengambil langkah-langkah yang perlu, yang berguna untuk pelaksanaan tugas penting dan berat itu. Berkat menjadi pengalaman kita semua. Tidak ada di antara kita yang tidak memerlukan berkat. Bahkan kalau kita mengingat anak-anak mau ujian, mereka sepertinya tidak cukup, merasa tidak cukup kalau hanya datang kepada Romo lalu sak kelas diberkahi bersama-sama. Rasanya ora marem. Mereka merasa berkat itu perlu sentuhan pribadi. Maka mereka ingin disentuh oleh yang memberi berkat. Dan mereka membiarkan kepalanya diberkati. Dan tidak ada yang merasa bahwa yang memberkati ini kurang ajar, nyekel gundul. Tidak ada. Itulah perasaan kita pada waktu kita mohon berkat. Bukan hanya anak, bahwa si kita semua yang sudah beruban sekalipun, pada waktu kita sendiri mohon berkat dan diberkati dengan dipegang kepalanya, juga tidak merasa terhina. Kita itu menunjukkan bahwa berkat itu memang sesuatu hal yang luar biasa. Dan berkat dengan cara seperti itu memang kita butuhkan untuk meneguhkan langkah kita ke depan. Menyadari kerapuan, sekaligus juga pada waktu itu nanti semuanya dapat berjalan dengan baik. Ini semua karena Tuhan yang memberkati. Di dalam sejarah keselamatan, kita tentu ingat para tokoh bapak bangsa ataupun para nabi. Mereka semua selalu diawali, bahkan jauh sebelum melaksanakan tugasnya, mereka diberkati.
oleh orang yang memiliki otoritas atau memiliki wibawa. Dan kita salah satunya tentu ingat, Daud itu diberkati pada waktu dia masih wajahnya kemerah-merahan, masih kanak-kanak. Sepertinya belum pantas kalau nanti jadi raja. Tetapi karena berkat itu sudah diberikan kepadanya di masa mudanya, maka kita lalu tahu bahwa pada waktunya dia harus menggantikan Saul. Sepertinya itu kok itu langsung jalan begitu saja. Sepertinya tidak perlu sekolah lagi. Sekolah menjadi pemimpin, tidak. Itu mau mengatakan kepada kita bahwa berkat itu sepertinya efektif, memiliki daya dan kekuatan membentuk pribadi, supaya pribadi yang diberkati itu mengambil sikap-sikap yang pantas sesuai dengan berkat yang diperlukan tadi. Nah, hari ini Yesus memberkati para rasul, para murid, dan juga pasti kita semua. Yesus mengatakan, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Itu tugas perutusan yang diberikan oleh Yesus sebelum dia memberkati. Kita diharapkan oleh Yesus atau diberi tugas oleh Yesus menjadi saksi. 3 hal pokok disampaikan untuk kita perhatikan dalam kita melaksanakan tugas memberikan kesaksian itu. Yang pertama, saksi peristiwa Paskah. Di dalam peristiwa Paskah kita harus ingat bahwa itu bukan hanya sekedar kebangkitan Yesus dari alam maut, tetapi di dalam penderitaan, di dalam peristiwa kebangkitan mau dikatakan adalah peristiwa salib, peristiwa derita, peristiwa sengsara. Kebangkitan tanpa derita sepertinya tidak mungkin. Dan kalau orang tenggelam di dalam penderitaan dan tidak pernah bangkit, itu berarti dia belum sampai kepada pengalaman Paskah. Itu satu hal. Poin kedua yang juga diberikan sebagai tugas adalah menyampaikan berita pertobatan dalam nama Yesus. Pertobatan itu tidak lain adalah bahwa orang yang semula tidak mengenal Yesus sebagai penyelamat, sebagai Mesias, dengan warta Paskah, orang itu lalu bertemu dengan Yesus sendiri. Bertobat dalam arti ini adalah mengikuti Yesus Kristus, mengenal dan mengikuti Yesus Kristus. Itulah sebabnya mengapa Yesus menegaskan, barang siapa mau mengikuti aku, ia harus memanggul salibnya dan berjalan setiap hari mengikuti aku. Pada waktu berkenalan dengan Yesus, sudah berhadapan dengan janji yang tidak ringan itu. Pertobatan, mengajak orang untuk berjumpa dengan Yesus dan hidup di dalam Yesus dan bersama dengan Yesus. Warta ketiga adalah pengampunan. Yesus memang mengatakan bahwa kita diharapkan untuk saling mengasihi. Tetapi di dalam sudut pandang Yesus, di dalam cara hidup Yesus, mengasihi itu tidak menjadi sempurna kalau tidak disertai dengan pengampunan. Maka di dalam bahasa kasih selalu disertai, selalu mengikuti yang namanya mengampuni.
apa yang dikatakan oleh Yesus di puncak salib, mendoakan dan mengampuni mereka semua yang menyalibkannya, itu menjadi sebuah penanda yang bagaimanapun harus diingat oleh semua para muridnya. Di dalam penderitaannya, ia tidak memikirkan dirinya sendiri. Ia tidak ngurusi perasaannya, sakit hatinya, tidak. Ia menunjukkan kasihnya yang luar biasa dengan mohon kepada Bapa di surga, Tuhan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kalau kita para muridnya juga mampu melakukan hal seperti ini, mengampuni mereka semua yang menyakiti hati dan yang bersalah kepada kita, yang mungkin membuat kita gagal atau jatuh bangun, di sanalah jati diri kita akan muncul sebagai manusia yang mulia dan merdeka. 3 hal ini, warta Paskah, warta pertobatan, dan warta pengampunan, memang bukan hal yang mudah. Tetapi juga tidak dapat dikatakan itu tidak mungkin. Yesus Kristus sudah memberikan contoh dan teladan bahwa itu semuanya bukan hal yang tidak mungkin. Yesus mampu melaksanakan, dan kalau kita berkomitmen menjadi muridnya, kita juga harus bisa melaksanakan apa yang dikerjakan oleh Yesus. Dan Yesus menjamin bahwa kita juga akan mampu melaksanakan itu. Itulah sebabnya mengapa Yesus meminta kita untuk menanti datangnya kekuatan, menanti perlengkapan yang sempurna di dalam kehidupan ini, yaitu dengan yang dalam bahasa Lukas, tinggallah di kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Dan kekuasaan dari tempat tinggi itu tidak lain adalah Roh Kudus. Maka dalam tradisi gereja, sejak hari ini sampai nanti 10 hari ke depan, Hari Raya Pentakosta, para murid berkumpul untuk berdoa memuliakan Allah. Kita mengadakan laku sangang dino ngarepake tedake yang Roh Suci, novena Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu memang kita perlukan, terlebih pada waktu kita sedang dalam keadaan takut, sedang dalam keadaan khawatir dan kecil hati. Saat-saat genting dan kritis seperti itu, siapakah yang dapat kita mintai pertolongan? Jangan lupa berdoa kepada Roh Kudus. Yesus mengatakan, pada saat seperti itulah Roh Kudus akan berbicara atas namamu. Roh Kudus saja yang akan membuat kita mampu menyampaikan apa yang harus saya sampaikan pada saat yang tepat dengan kata-kata yang tepat. Maka dari itu, jangan kamu khawatir, jangan kamu kecil hati. Kendati kamu rapuh, kendati kamu lemah, percayalah bahwa Roh Kudus akan menutupi segala kelemahanmu. Dan itulah sebabnya mengapa Santo Paulus mengatakan bahwa di dalam kelemahanku Roh Allah akan menguatkanku, akan berkarya di dalam dan melalui diriku.